Hai Sobat Bolang, apa kabar nih? Mudah-mudahan baik-baik aja ya. Oke, sekali lagi cuma ngasih tahu aja, Bolang ini adalah obrolan seputar penerbangan ya. Jadi semua tentang aviasi, tentang penerbangan, semua ada di sini gitu. Nah, untuk video kedua kali ini kita akan ngomongin hal yang melanjutkan sih sebenarnya dari video pertama kemarin, yaitu eh, apa sih yang menjadi ketakutan dari seorang pilot, baik itu pada saat on duty atau dia sedang di darat gitu, baik itu prepare sebelum terbang kah atau apa gitu. Nah, sama seperti kemarin kita akan dapat informasinya dari sumber yang sama, tapi tetap bisa dipercaya dong pastinya gitu ya. Ya dong, kalau nggak bisa dipercaya ngapain dibawa ke sini gitu kan. Nah, oke, jadi langsung aja, ini mau apa namanya, kita bertanya apa sih Mas Harli yang menjadi ketakutan dari seorang pilot itu apa? Lama-lama pertanyaan makin susah. Ya, habis kan gini, kayak kalau kalau dari seorang penumpang kayak gue gitu, itu kan pasti ketakutannya jelas, takut jatuh, takut turbulence, dan apapun itu gitu ya, apapun yang kadang-kadang nggak tahu ya, tapi gue tuh suka sebel gitu kalau kalau ada orang yang bilang pesawat itu adalah kendaraan paling aman, dalam arti naik es. Enggak gitu juga men gitu kan, karena kenapa, kalau menurut gue kenapa bisa dia paling aman, kecelakaan sedikit karena yang naik tidak sebanyak orang naik mobil kan, kayak gitu kan, perbandingan kayak gitu menurut gue ya, baliknya menurut gue gitu. Nah, jadi kalau dari kacamata seorang pilot, dari pilot apa sih yang paling ditakutkan dari seorang pilot, baik itu on duty lagi terbang ataupun lagi apapun terbang tuh, mau lagi take off kayak lagi landing atau lagi steady atau dia lagi di darat, apa sih Mas kalau boleh tahu gitu? Apa kita mulai dari darat aja ya biar gampang ya. Boleh, Jadi kalau dari darat nih misalnya nih Mas, pilot kita takut juga di darat, gue baru tahu nih. maksudnya di darat sebelum Oh, terbang. oh iya, 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 iya. Jadi contohnya nih Mas, kalau lagi cuaca jelek nih kemarin nih Oke. kan, ini kan kita udah tahu nih cuaca lagi jelek-jelek, Kemarin hancur banget cuacanya. iya kan? Iya, iya, iya. Di musim cuaca hancur Iya, 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 ceritanya iya. ya. Itu ya serem. Oke. Jadi kan karena kan itu challenge ya, maksudnya ya balik lagi ya, safety ya. Iya. Efek cuaca kan salah satu faktor yang berpengaruh lah. Banyak juga kejadian kecelakaan gara-gara cuaca ya kan. Oke, oke. Jadi pas kita kalau lagi banyak terbang, pas lagi ada terbang terus di musim cuaca jelek, ya deg-degan juga lah pasti ya. Oke, Ya kan, oke, karena oke. ujung-ujungnya ya biasanya paling ya persiapannya. Jadi kayak ini kan misalnya lagi musim hujan nih, cerita aja ya. Misalnya ini gue bayangin gue lagi terbang di musim hujan ya kan. Nah, kita pelajarin cuacanya dulu lah di rumah gitu kan. Ini kayak apa sih serem-seremnya, trennya tuh kayak apa gitu. Pas lagi sebelum terbangnya nih, udah di kantor nih, lagi ngecek-ngecek flight plan segala macem gitu. Nah itu mulai tuh ya kan, kita harus mempersiapkan kayak let's say nih ya, misalnya gue terbang dari A ke B ya kan. Nah di jam kan serem ya kalau pas lagi mendarat, pas cuacanya lagi hancur-hancurnya gitu kan ya kan. Nah gimana caranya gue biar pas mendarat tuh nggak pas di Oke. pas lagi hujan itu gitu Oke, ya, oke, bisa oke. ya. Nah biasa tuh kita tergantung lah macam kayak kalau di luar negeri itu mungkin jadi fog ya kan. Itu kan fog juga serem ya kan, kita nggak bisa lihat apa kabut. Fog itu sudah pasti kabut. Terus kayak misalkan contoh ada kebakaran hutan. Iya. Itu termasuk Kalau termasuk kebakaran hutan itu lain cerita. Kalau kebakaran hutan kan bisa lama ya, bisa seharian. Fog itu coba bentar. Kalau fog lebih mostly biasanya kalau nggak pagi-pagi pas mau apa, pas matahari terbit misalnya ya kan. Atau kalau di Eropa tuh pas lagi winter. Iya. Jadi intinya gimana caranya kita mempersiapkan itunya lah, misalnya mau nambah bahan bakar lah mungkin ya, atau memundurkan jadwal take off-nya biar kita pas mendarat pas cuaca bagus gitu kan, atau mempercepat
take off-nya sendiri, Iya. macam-macam ya. Karena kan serem kayak, nah kalau ngomong pas terbang nih, ya kan, ya kalau lagi musim-musim gini ya deg-degan ya, karena kita monitor terus lah cuacanya gimana nih di sana gitu kan, karena baik lagi safety penumpangnya ya kan. Jangan sampai pas kita mau mendarat pas lagi cuaca galak-galaknya gitu. Cuaca galak sih kalau buat gua itu nggak usah main-main lah sama cuaca lah intinya gitu ya. Lawan alam Lawan alam. Jadi kalau ngomongnya pertama yang biasanya yang paling sering tuh ya cuaca. Ya kan yang ini kan yang susah dilawan ya kan. Yang kedua biasanya pesawatnya, kalau ada yang rusak misalnya kan ya, lagi terbang gitu terus lagi terbang nggak ada apa-apa nih ya kan, terbang nggak ada apa-apa tapi terus di atas tiba-tiba ada yang rusak nih makanya. Nah, itu deg-degan juga kadang-kadang, tergantung ya rusaknya apa ya. Kayak gua yang pernah kejadian di gua apa ya dulu ya, ada warning ini apa, warningnya sih pintunya kebuka gitu ya. Warningnya tapi kan warning bisa salah sebenarnya ya kan. Itu pesawat apa angkot tuh? Jadi itu kan deg-degan ya. Ini kalau kita terus gimana ya kan, takutnya kan kalau beneran kebuka kan misalnya kan nanti ada apa, pressurization failure lah ya, apa emergency descent segala macem gitu kan. Nah kayak gitu. Jadi bagaimana, tapi kan kita juga nggak mungkin juga kan kayak jadi pertimbangannya dua gitu ya. Pas gua take off nih, apa gua mesti balik atau gua continue gitu kan ya. Kalau gua balik kan apa namanya tuh, kos lagi ya perusahaan ya, penumpang nggak puas lah segala macem. Kalau gua continue resikonya apa, nah ini kan kita harus gitulah ya. Terus gua mutusin wah udah gua continue gitu ya. Nah nanti kira-kira gimana nih di atas ya kan ya. Jadi itu kan deg-degan juga ya. Kadang-kadang kan kita mikir juga nih keputusan gua salah apa benar, salah apa benar gitu ya. Jadi untuk menuju itu ya harus cari data-data juga lah. Tuh, Captain itu mikirnya nggak cuma take off sama landing, mikirnya tuh kepuasan konsumen, bahan bakar. Ya mungkin Mas Harley di maskapainya Timur Tengah mungkin ada sebagian saham dikasih kali maksudnya. Karena memikirkan karena memikirkan sampai sejauh itu, karena apa ya, kayak itu setuju sih. Jadi once konsumen itu satu atau dua aja itu kayak not satisfied, itu done sih. Iya nggak sih kayak gitu. Dan kita kan nggak pernah tahu siapa penumpang kita kan ya, dimana mungkin dia punya big influence ya kan, kita nggak pernah tahu gitu. Jadi ya setuju sih, artinya kayak tadi Mas Ari sempat mention masalah pada saat lagi di ground itu pesawatnya kayak gimana gitu. Nah itu captain berarti harus tahu technical juga ya. Maksudnya technical tuh kayak oh ini misalkan ya bodoh-bodohnya gue gitu, oh ini bautnya bisa diganti misalkan gitu. Mesti tahu sampai segitunya nggak sih? Ya basicnya lah. Oke. Jadi kalau mana yang boleh kira-kira pakai common sense juga lah gitu ya. Kita kan nggak mungkin tahu semua ya. Pakai common sense juga dipakai gitu. Kadang-kadang kayak baut gitu ya. Ini baut boleh nggak nih, bisa. Tapi di situ ada 100 baut gitu kan. Cuma yang rusak cuma satu ya kan. Ya aman-aman aja lah. Tapi kalau di situ cuma yang nyangkut cuma satu baut nih misalnya, terus bautnya kayak kendor, itu kan bahaya ya gitu. Jadi pakai common sense juga. Bagian apa sih yang paling sering? Maksudnya pada saat Mas Harley lagi mau terbang, mau prepare, kan Mas Harley pasti keliling tuh. Bagian apa sih yang paling sering ditemuin? Oh ini bagian ini sering banget rusak gitu. Bagian apa sih? Radar. Nggak mungkin juga radar dulu lo ngecek radar kan. Di tempat gua kerja nih ngomongnya. Tempat gua kerja. Paling yang sering tuh brake indicator. Berarti rem. Jadi kan itu ada indikator. Itu nyawa ya Mas? Serem amat. Enggak, jadi sebenarnya itu limitnya tuh soalnya susah. Kita mau itu cuma milimeter gitu kadang-kadang ya. Kan kita nggak tahu ya ini boleh apa enggak. Kadang-kadang cuma tinggal segini
gitu ya, mepet gitu. Ini boleh-boleh nggak sih gitu kan? Yang tahu gituan kan sebenarnya teknisi. Oke. Tapi ya buat kita yang paling sering gua temuin yang itu. Yang kedua ya bannya ada bolong dikit nih. Nah, misalnya itu nggak boleh tuh terbang. Yang tahu teknisi. Nanti ada alatnya lah buat ngetes. Oh, gitu jadi walaupun Mas Harli seorang captain, Mas Harli walaupun misalkan nemuin kayak tadi ban bolong, tetap nggak boleh nentuin ini layak terbang atau enggak berarti? Enggak. Oh, jadi intinya bukan nggak boleh ya. Gua berhak ngasih rekomendasi. Tapi kalau keputusan gua salah, ya gua dipecat. Jadi galak ya maskapai ini, coy. Ngeri. Iya, jadi paling bagus ya teknisi. Diskusi lah sama mereka gitu ya. Oke. Misalnya gue lagi jalan keliling ya, gue lihat ini kayak gue lihat bannya kayak ada bolongnya dikit Iya. Ya gue akan manggil teknisi, Pak gitu kan. Oh gitu. Ini gue lihat ada ini nih, ini coba dicek ini boleh terbang apa enggak misalnya. Oke. Dicek coba mereka. Nanti ada alatnya lah kedalaman bolongnya itu berapa meter. Iya, berapa mili. Gitu. Oh gitu. Terus kadang-kadang yang pernah ya, biasanya di situ-situ aja sih, karena kalau di luar kadang yang misalnya pas gua muter nih, kok kayaknya bannya agak kempes nih, gitu. Gua panggil lagi. Walaupun lagi taksi itu. Pas kan enggak, kan kita masih di darat nih, lagi muter tadi. Lagi muter, gua lihat ini bannya kayak kempes nih, gitu. Panggil lagi, tolong dicek deh pressure-nya berapa. Gitu. Itu di tanah deh. Ada. Kayak mobil gitu misalnya. Iya. Nah, terus kalau yang lain tuh yang biasa kita temui itu penyok. Apanya? Body. Oh, body. Pesawat, Oke. kan? Kalau di muter gitu, kayak ada penyok nih, ya kan? Ini penyok sudah ada rekodnya apa belum? Gitu. Kalau dilihat di buku belum ada, nah tanya lagi. Ya kan kita cerita pas muter ya. Emang body penyok itu ngaruh sama flight? Emang ngaruh? Ya nggak tahu ya. Itu nanti masuknya masalah pengaruh sih pengaruh. Tapi pengaruhnya lebih banyak bukan ke safety. Oke. Ke penggunaan bahan bakar. Tahu gua ya. Hah? Kan segitunya? Itu kan aerodinamiknya kan Gitu. pengaruh ya. Set banyak ya. Kayak tahu gua ya. Kalau salah Iya, soalnya kayak mobil baret banyak kan gas aja kalau mobil kan, kalau pesawat dia segitu ngaruhnya. Sampai gitu, jadi kayak yang biasanya kita lihat tuh itu. Terus bekas-bekas kena petir. Ya, kena petir kan ada biasa tuh ada cat-cat yang kelupas. Gitu ya. Itu juga harus dilaporin. Terus ada cat tuh yang buat semua itu nanti masalah. Berarti kan namanya apa ya kalau nggak salah, nggak salah ingat, kelah namanya ya. Apa itu? Ya itu kalau nemu ada kelah apa gitu harus di-report kan. Iya. Terus bekas nabrak burung lah, bisa nabrak burung misalnya. Misalnya gue lihat di muter ada bekas darah gitu. Iya. Wah, ini udah dilaporin belum? Nah, masalah nabrak burung nih. Pernah nggak sih Mas lagi terbang gitu ya, si terbang begini kayak naik angkot. Jadi gue terbangnya gini Mas. Oh iya, terbangnya. Saat gue nih Mas. Sombong. Jadi pernah nggak sih pas lagi terbang burung itu menyebabkan engine fail gitu, atau mungkin ekstrimnya kaca sampai retak kah gitu, kayak karena kan pernah gua belum pernah ya. Enggak, tapi itu mungkin lah. Karena kan kalau ya gua kan berdasarkan film ya gitu. Kalau di film kan kayak ada burung masuk ke engine, boom, engine-nya tuh meledak gitu. Itu mungkin kayak gitu. Mungkin. Waduh. Jadi burung kan daerah mana itu? Gua nggak mau ke sono deh. Jadi burung kan banyak macam Mas. Ada burung yang kecil, yang gede gitu ya. Kalau yang kecil pun kalau rombongan ya banyak juga ya kan. Rombong. Oh iya kan kalau terbang kan biasanya burung kan kadang-kadang rame ya kan. Nah, kalau masuk ke mesin ya bisa kalau rame atau yang gede gitu ya mati, kebakar. Biasanya sih mulainya dari kebakar gitu ya. Itu udah pasti jatuh Mas kalau mesin gitu. Mesin engine fail kebakar itu udah pasti jatuh. Tergantung berapa biji. Taruhlah satu deh misalkan kayak gini nih. Ini paling yang paling kan ya. Ini kan mesinnya 4 ya. Iya. Mesinnya 4 terus kena burung satu nih misalnya kan. Enggak apa-apa. Oh gitu. Tapi intinya pesawatnya nggak jatuh ya. Tapi kan biasanya kan mulai dari api. Yang api itu bahaya lagi ya kan. Itu levelnya beda lagi. Kalau cuma mati doang nggak pakai api atau ada apinya, levelnya beda tuh. Emang di atas bukan oksigen tipis? Biasanya kan api dia membesar kalau ada oksigen sih. Oksigen kan ada tetap. Tetap aja. Kecuali di antariksa. Oh gitu ya.
malam bukan pilot ya kan. Maksudnya kayak kalau misalkan kebakar tuh boom gitu kan. Kan di atas kan oksigen tipis kan. Itu berarti nggak ngaruh, tetap api bisa menjalar berarti. Bisa lah, kemungkinannya pasti ada ya. Ini kan pasti ya apinya di sini nih, iya kan, kena biasa kalau dia di film ada ya. Iya. Nah kalau udah kayak gini kita harus mendarat secepatnya. Oh soalnya bensin tuh di sayap ya. Bensin di sayap. Oh, make sense. Jadi kita harus mendarat secepat-cepatnya lah gitu. Walaupun di Tapi laut, pertama kan gimana matiin apinya? gimana caranya? Ada tombolnya lah. Oh tombolnya. Oh bukan lo keluar terus lo gitu. Pencet tombolnya Oh, disemprot dari dalam. Iya. Ada alat penyemprotnya di dalam. Oh gitu, kan canggih juga. Itu Iya. pesawat lo doang apa pesawat? Semua. Oh, semua pesawat ada. Kira pesawat lo doang. Nah, tapi jadi kita biasanya normalnya tuh tiap engine tuh ada dua. Oh, ada gitu. 2 tabung. Oke. Ya kan? Oke. Jadi semprot sekali nih, cos gitu kan. Terus apinya masih ada nih, semprot lagi satu lagi, tabung kedua, cos gitu kan. Nah, itu kemungkinannya kan tetap ini apa mati gitu kan. Ya kita harus berusaha mendarat. Itu secepatnya. Tapi kalau cuma mati aja nih kalau pesawat ini nih. Tapi kalau udah kena burung kan pasti engine-nya rusak ya. Jadi tetap harus mendarat sih ya. Tapi urgensinya tuh beda lah. Gitu. Oke. Kalau pesawat yang 2 engine ya urgensinya beda lagi. Gitu lah. Oke. Sekarang balik lagi yang ditakutin. Sekarang tadi kita udah ngebahas ya pada di darat. Sekarang yang lagi di udara. Nah, apa tuh? Selain tadi burung kan udah clear tuh. Daerah mana? itu paling serem kalau itu udah gua crossing tuh. Daerah situ udah gua Afrika burungnya gede-gede. Oke, Afrika ya. Tentu nggak ada kepentingan sih ke sana sih. Iya. Nah itu kalau lagi di udara tuh apa aja tuh? Yang cuaca yang pertama ya. Oke. Karena cuaca tuh efeknya banyak juga ya. Yang pertama yang paling kecil lah, mungkin penumpang nggak nyaman, tapi itu oke lah ya. Kadang-kadang kalau nggak ada pilihan ya masuk juga. Tapi ada beberapa cuaca yang serem nih ya. Kalau kita terbang tuh kadang-kadang tuh ada season tertentu tuh yang awannya tuh yang gede gitu. Jadi salju? Bukan, cuaca nih. Iya maksudnya season salju, winter apa gitu? Bukan, apa ya namanya, tropical cyclone gitu loh. Jadi kayak di Bay of Bengal gitu ya. Apaan tuh? Iya itu apa tuh bahasa Indonesianya? Si ngerti gue. Iya di Bay of Bengal itu misalnya kan itu kadang-kadang tuh ada yang itu kalau awan tuh gede mas, lebar luas gitu ya. Oke. Ya kayak kemarin deh di Indonesia tuh yang lagi musim itu tuh, itu kan awalnya kalau lagi ngumpul gitu kan bisa gede ya. Itu serem karena kita kan nyawanya pesawat kan dari bahan bakar. Iya kan. Kalau kita sih mau ngindar sejauh-jauhnya, takutnya bahan bakar nggak cukup, iya kan. Emang kalau ngindar itu ngaruh banget ke bahan bakar itu? Ngaruh, kalau jaraknya kan jadi jauh nih, misalnya kan gue ini lurus nih, terus tapi gue harus gini gitu ya. Ya itu kan kesannya divernya kan nggak terlalu jauh kan? Jauh lah kalau misalnya ini jauh. Oh jauh. Ya. Oke. Selisihnya lumayan nih, gitu kan. Itu kan bahan bakar, ya kan? Tapi kalau nembus serem, gitu kan? Iya. Kayak gitu, itu bikin serem tuh. Oke. Misalnya, hanya gini pertimbangannya gitu ya. Gua mau kejauhan nggak mungkin nih, bahan bakar gua kurang nih kalau gak gitu ya. Mau nggak mau gua harus masuk ya kan. Ini udah gak ada pilihan nih kan, setelah pertimbangan ini, pertimbangan itu ya gitu ya. Misal pas mau mendarat juga lah bisa aja ya. Ini landasan gitu ya. Gua mau masuk gitu ya. Sudah awan gede, ya kan. Sementara landasannya di sini, mau nggak mau gue harus masuk nih, ya kan? Ya itu kan deg-degan juga ya, walaupun setelah ditimbang sana, timbang sini, timbang sana, pilihan gue nggak banyak nih. Iya. Ide gue nekat masuk apa enggak, gitu kan? Let's say nggak ada pilihan sama sekali nih, setelah timbang-timbang masuk nih, ya deg-degan nih pasti, serem lah, ya kan? Karena cuaca sendiri itu bisa bikin mesin mati. Gitu. Oh ya? Keadaan dalam cuaca awan, tuh bisa masuk awan itu. Oh ya, baru tahu gue nih. Itu bisa bikin anjing. Itu bisa bikin mesin mati mas. Fix makin nggak pengen gue pesawat. Oke. Nah itu jadi kalau misalkan kayak contoh nih, kayak misalkan kalau kita ngomong cuaca, kita ngomong awan gitu, itu kan ada hubungannya sama radar. Pertanyaannya adalah apa yang tampil di radar? Apakah itu 100% akurat dengan apa yang terjadi di depan ini? Tergantung radarnya.
Nah ini Enggak, misalkan gini, kayak gini. iya, jadi Kan kayak berapa kali ngeliat itu kan radarnya merah tuh, ya kan? Nah itu beneran di depan itu lagi badai atau memang ya itu tidak akurat 100%? Oh mungkin tidak semerah itu sebenarnya gitu. Nah, kalau merah, jadi kita kategorinya ya kan hijau, kuning, merah ya. Hijau tuh oke lah gitu Yeah. ya. Itu kan biasa kalau radar apa? Radar cuaca Yeah. di pesawat itu kan pantulan dari Hitot ya. apa kan? Ini kayak mancarin frekuensi lah kan. Ya. Pantulannya di mana? Itu kan pantulan dari badatan air di Yeah, situ. yeah. Kalau hijau oke lah, ini kan berarti awannya awan tipis. Yeah. Kuning awan sedang, Yeah. merah awan mushroom nih. Yeah. Ada lagi magenta sebenarnya. Oh ya? Iya, magenta tuh yang paling. Ini magenta. Kayak tempat ngeprint. Iya. Nah, sekarang settingannya, Yeah. settingan radarnya sendiri. Sensitivitasnya tuh bisa diatur. Oh gitu. Jadi kalau gua bikin sensitif, yang tadinya hijau bisa jadi merah. Oh. Iya kan? Nah, kalau gua nggak bikin sensitif, Nah. yang merah bisa jadi hijau. Oh gitu. Iya. Ada standarnya lah ya. Lo bikin berapa gitu ya. Ini biasanya kita main-main gitu untuk kita menimbang-nimbang tadi. Kita dong nggak punya pilihan nih, gua harus lewat mana nih. Ya kita nimbang-nimbangnya main-main itu. Yang paling parah semana sih, yang awan yang bagian mana yang parah gitu. Taruh dulu, itu cuma ada di pesawat lo doang apa gimana nih? Enggak semua pesawat ada. Semua pesawat oh standar begitu. Kayak gitu ya. Oh, oke. Tapi Siap. ada juga yang tiap apa kualitasnya pun beda-beda. Jadi yang nggak akurat nih. Jadi kalau gua nih ya, kan tiap pesawat tuh biasanya ada ciri khas sendiri gitu ya. Ini kita ngomong pesawat yang gua terbangin ya. Iya. Jadi pas terbang, enaknya nih kalau kita terbang lagi terang, ya kan? Jadi gua bisa tahu pesawat gua ini sensitivitas radarnya sebagus apa sih? Yeah. Gitu. Jadi gua ngeliat, oh ada awan di sini. Yeah. Pas tapi di radar cuaca gua, kok ini nggak kelihatan sih? Berarti gua set lagi nih, biar ini kelihatan. Gitu. Okay, nah setelah itu kan gua udah bisa percaya nih sama radar gua. Gitu. Nah, cuman ada makin mundur nih pesawat nih, makin tua. Yeah. Itu udah hardware namanya. Jadi pesawatnya sendiri kualitas dan radar cuacanya yang kurang bagus. Gitu. Makin pesawatnya makin baru, terus yang dia beli alat yang paling mahal lah gitu ya. Dia makin sensitif, makin apa namanya, makin bisa dipercaya lah gitu intinya. Gitu. Jadi memang kayak misalkan maskapai kan banyak tuh, maskapai ini mahal banget gitu misalkan. Sebenarnya yang kita beli itu adalah ya alat yang canggih tadi, bener gak sih? Kayak yang penumpang beli gitu kan, alat yang canggih tadi. Harusnya. Iya nggak sih? Kalau benar. Benar, ya kan? Bener dong. Tapi kan ada juga ada. Yang harga tiketnya mahal tapi ternyata banyak. Harga sewa pesawatnya nggak masuk akal. Banyak. Ini bisa banyak sensornya juga gitu. Jadi kayak kalau misalkan yang sebenarnya penumpang beli itu adalah itu tadi alat yang canggih, pilot yang memang sesuai prosedur, ya nggak sih? Jadi sebenarnya jadi tidak mahal kalau kayak gitu, ya nggak sih? Karena ya dengan kita dapat waktu jarak tempuh yang lebih cepat ketimbang kita naik mobil gitu misalkan atau naik kapal, tapi dengan garansi kita aman gitu, ya nggak sih? Oh gitu, iya. Nah itu selain itu kalau di atas, selain tadi kan kita udah ngomong teknis banget tuh, kalau yang non teknis apa sih mas? Non teknisnya apa? Non teknis biasanya ini penumpang unruly misalnya. Unruly passenger yang berantem gitu misalnya. Ada penumpang bikin ribut, ya kan? Itu udah challenge sendiri, ya kan? Itu tantangan sendiri tuh, karena taruh itu bukan urusan pramugari. Tapi kan yang tanggung jawab si kapten. Oh gitu ya? Tahu gue. Nggak usah kayak taruhlah mabok gitu misalkan, mabok, wah cranky kan, terus di jalan, gua pengen kenal nama kaptennya misalnya gitu. Itu bukannya harusnya pramugari dan staff yang ngurusin, bukan kapten yang ngurusin? Kapten yang mutusin, ini pesawat bisa lanjut atau harus divert gitu ya. Sampai lanjut apa enggak gitu?
Iya, kalau misalnya sampai ributnya parah ya. Oh, kayak mau ya kalau udah pakai sama senjata tajam. Iya. mengancam Iya keselamatan. iya. Oke. Turunkan tangan, terus Iya. Pernah ngalamin gitu, Mas? pernah lah. Terus yang lo lakuin apa? Biasanya gua yang gua minta ya kalau terbang ya, waktu gua kapten yang gua minta tuh kalau ada apa-apa di belakang itu mereka lapor ke gua tuh secepatnya, jangan sampai numpuk gitu. Misalnya dia baru mabuk nih, ngomonglah ke gua. Jadi gimana kita diskusi lah, gimana nih misalnya kan. Contoh waktu itu gua pernah nih, jadi ada cabin crew gua yang laporan dia ngerasa dilecehin sama penumpangnya gitu ya. Kayak gitu. Nah, jadi kalau udah sampai anduli kan kayak tadi ya, kalau udah anduli kan banyak ada prosedur lagi nih. Mau harus gini harus gitu gitu ya. Nah, jadi gua berusaha tuh, kenapa gua minta mereka ngelaporin secepatnya gitu ya, jangan sampai masuk ke stage yang itu. Gitu. Jadi harus bisa dihandle sebelumnya, jangan sampai cemas lah. Misalnya penumpangnya mabuk nih, ya udah gimana caranya dia biar dia nggak minum lagi misalnya kan. Terus yang kayak tadi si itu nggak dilecehin gitu kan, mungkin si orang ini nggak suka sama orang ini, ya gua suruh lah dia pindah ke sini, jangan ketemu sama penumpang itu ini. captain yang take decision tuh? Atau lebih ke advice aja gitu? Decision. Gua bisa minta kayak gitu ya. Nah, tuh Jadi lo denger sendiri kan, jadi kalau ada jadi captain itu nggak gampang. Jadi kayak orang mabok aja mesti take decision-nya mesti bener. Kalau gue jadi captain ya, ada orang mabok, gue keluar, gue tabung gas pembakaran, gue keprok palanya. Bela diem. Iya. Ya kenapa? Karena kan itu kan annoying Mas. Itu annoying banget sih kayak gitu. Annoying. Ganggu banget kan? Bisa mengganggu yang lain, ya bisa mengganggu keselamatan aja kalau dia makin levelnya naik. Intinya balik lagi ya, kayak tadi ya gue bilang ya, maksudnya kos lagi gitu. Kalau gua bisa kan gua terbang dari A ke B ya sampai B. Sampai ke B pun semuanya happy, semuanya aman gitu ya. Makanya gua berusaha kalau terbang gua, apalagi terbang gua yang 14 jam gitu ya. Gua berusaha tuh sebelum sampai poin yang tadi itu kita harus sudah selesaikan masalahnya dulu nih. Gimana mitigasi lah, maksudnya diapain nih kejadiannya nih biar aman terus sampai sana gitu ya. Itu yang selalu gua briefing ke kru gua. Terus dan dari tadi kan kita kayak ngomongin masalah fuel. Emang pesawat lu nih beberapa banyak sih fuelnya? Banyak Mas, gua udah lupa kali. Satu ton. ton Salah gua ini pesawat nih bisa 1 ton ada Mas? Oh lebih lah. Hah? Seriusan? Anjir, ini bisa bensin bawa 1 ton lu bisa jalanin banyak mobil itu. Ntar gua coba ingat-ingat ya. Ini kalau nggak salah bisa sampai 200 ribuan kilo. 200-an ton. Oh iya 200 ton. Nggak salah Mas, udah lama gua nggak terbang ini sih ya. Gila seriusan. Itu berarti pesawat gede banget ya. Iya kan, ini pesawatnya berat ya. Ini sebenarnya sih kalau hitung per engine ya mungkin sama-sama aja sama pesawat yang lain ya. Ini pesawatnya ada 4 engine. Iya. Itu part dari kesombongan 4 engine itu ya. Iya. Itu kalau kayak misalkan kayak tadi orang mabuk, nah kalau misalkan contoh ada orang yang kayak gue misalkan ketus sebagai penumpang, atau gue karena gue takut naik pesawat gitu, jadi karena sebenarnya turbulensnya biasa aja gitu, atau pesawatnya biasa aja, tapi karena gue paranoid gitu misalkan, ada nggak sih peran captain di situ gitu, yang harus dilakuin? Ada. Oh ya? Jadi kayak tadi gue cerita kemarin ya, sesi kemarin ya, iya kan. Kalau balik lagi kan terbang gua 14 jam nih gitu kan, sementara penumpang yang takut terbangnya pasti ada aja gitu. Yang pertama kan gimana kita bikin dia nyaman. Iya kan, kita bikin dia nyaman nih. Nyaman kan macam-macam ya, temperaturnya segala macam ya kan. Jadi kalau di temperaturnya enak gitu kan ya, orangnya mungkin bisa ngantuk-ngantuk tidur gitu ya. Nah, itu tuh kalau gua ya kan discuss dulu nih sama cabin crew ya kan, karena biasanya yang kita set di cockpit nih, gua mau set di belakang 20 derajat, tapi kadang-kadang 20 derajat di sana sama yang diindikasi agak beda. Biasalah kita ngeset 18 derajat di AC ternyata pas banget gitu ya. Nah
Nah itu gue diskusi dulu nih, gimana Oke. temperatur di sana udah nyaman belum gitu-gitu ya. Jadi bikin dia enak dulu nih ya kan. Oke. Kalau gue masih bisa ngindar nih, ya gue ngindar lah dari goyang-goyang gitu kan, biar dia nyaman gitu kan. Intinya jangan sampai dia eskalasi gitu. Oh, terganggu lah gitu ya. Terganggu ya kan. Karena kayak gini. Ini gue ngomong maskapai internasional ya. Iya. Jadi gue pernah 14 jam juga, tapi itu lebih mungkin 15, 7,5 jam. Selama penerbangan itu, gue nggak mau makan. Iya. Terus terang aja nih, gue nggak mau makan. Jadi benar-benar kerjaan gue minum air karena gue nggak mood juga gitu buat makan. Goyang-goyang. Nggak goyang juga sih, tapi Stress. emang dasar. Dan itu sampai jujur aja dari maskapai tersebut ya, which is itu Timur Tengah juga gitu kan, itu sampai nyamperin dan yang kayak gue bisa kasih apa nggak sih, sampai nanya gitu. Itu brief dari kaptennya apa gimana? Nah, mereka punya standar juga. Oh, Jadi ada mungkin beberapa hal tuh yang kaptennya mungkin nggak tahu di kita. oke. Kalau menurut kayak krunya, kapten nggak perlu tahu. Biasanya mereka nggak ada ngomong. Oh, oke. Mereka discuss antara Iya. mereka. Karena kayak bener-bener apa ya, dan banyak, jadi waktu itu bukan banyak, ada beberapa yang abis kita landing kita transit. Ini orang satu pesawat sama gue, terus kita kan ngerokok di bandara yang ada rel keretanya di dalam bandara itu kan. Kayaknya gue tahu tuh. Iya. Nah itu lagi ngerokok, dia ngerokok pun sampai shaking. Berarti dia takut juga kali ya? Sama kayak gue pun shaking. Kenapa? Karena nggak ada apa-apa, terus terang nggak ada apa-apa. Dan bener-bener pas ya itu kita shaking banget gitu, cuma selang berapa menit ya baru kita normal lagi lah. Jadi bener-bener yang kita nggak tahu ya dia ya, tapi gue nggak mau makan, gue nggak mau. Dan itu pramugari yang either nawarin lu belum makan gitu. Lu nggak naik pesawat gua sih, pesawat gua nih nggak enak nih. Pesawat lu nggak masuk Indonesia, Oh Pak. iya benar. Itu Pak, soalnya Pak, landasannya belum ada. Bukan nggak ada, belum. Tuh, tolong bikinnya Pak ya. Ya siapapun itu yang bertugas, siapapun itu biasanya bikin. Tapi emang apa ya, kayak pilot itu berarti ancaman dari non teknis pun juga ada ya berarti ya, dari non, ya misalkan ada engine fail, kayak misalkan ruddernya rusak misalkan, terus atau mungkin pitotnya kayak apa, Air France ya kalau salah, Air France yang pitotnya nggak berfungsi kan tuh. Nah itu coba search deh di YouTube tuh, ada Air France yang pitotnya nggak berfungsi, terus dia nabrak gunung nggak sih? Enggak, dia Jatuh ya. Jadi kalau pitotnya kesumbat tuh indikator di kokpit tuh jadi error. Oh iya. Jadi kecepatan, kan kita punya dua yang utama ya, primary-nya ya, karena yang buat kapten sama pilot. Ini kecepatannya beda nih antara ini sama ini. Oh, nah itu jadi selain technical gitu, yang non technical pun juga ada ya. Dan seorang kapten harus tahu how manage-nya berarti kayak gitu. Iya. Jadi banyak kan non technical misalnya penumpang sakit. Nah, itu udah jantung misalnya kan. Itu kita campur juga. Iyalah. Kan decision lagi ya kan. Ya, intinya berurusan sama decision tuh di kapten. Oh, oke. Di IC, pilot command ya kan. Iya. Terus handle-nya gimana nih ya kan. Oke. Nah, misalkan gini. Terbang jauh 14 jam. Kan kapten tadi katanya pilot in command, ya kan? Itu 14 jam seorang kapten itu nggak boleh tidur. Boleh. Nah, once tidur siapa yang gantiin? Ada kapten lagi. Oh, jadi bawa dua kapten. Skenario-nya ada dua lah ya. Kita bikinnya. Kadang-kadang kalau terbang jauh gitu, kita kan harus bawa pilot pengganti saat yang lain istirahat. Iya. Nah, pilot penggantinya ini bisa kayak normalnya kan kapten sama kopilot. Pilot penggantinya bisa juga kapten sama kopilot juga, dua orang. Atau bisa satu kapten, ya kan? Kapten ini harus bisa jadi kapten atau dia bertugas jadi kopilot juga. Yang ketiga ada namanya cruise captain, bahasa itunya lah ya. Itu kopilot yang di-train bisa jadi in command selama si kapten tadi, si pilot in command yang istirahat. Tapi udah harus di training lagi nih. Jadi dia dianggap bisa bikin decision lah di saat itu. Bisa bertindak jadi. Iya. Kurang lebih gitu. Nah, kalau misalkan contoh nih, pernah terbangin lagi salju?
Pernah lah. Nah itu Kita kan itu angin ngeri sih. anginnya sih biasanya kalau salju mah anginnya nggak terlalu. Ya atau kalau di kartun-kartun kan saljunya suka turun-turun tuh. Iya. Itu pernah nggak sih lagi terbang terus tet gitu kena salju? Pernah. Hah? Jadi biasanya Itu kalau hanya nggak lagi bahaya gitu mas? enggak, Hah? Enggak. tergantung. Kok gue jadi mulai meragukan dulu ya kayak gini. Tergantung, maksudnya tergantung. Jadi tapi Oh, kita harus gitu. koordinasi gitu ya. Biasanya kayak gitu tuh deg-degan lah pasti ya. Oh ya benar. Biasanya nervous kan ada di Iya. luar lah ya. Pak. Gue histeris sih kalau gitu. Iya, jadi antara si towernya sama si pesawat ini Iya, harus iya. ada komunikasi lah. Ini Oke. biasanya ada bisa lewat komunikasi Hmm. atau lewat informasi cuacanya, Iya. aktual cuacanya Iya, gitu. iya. Nanti kan tuh pengaruh nih heavy snow atau cuman ringan-ringan aja, Iya. rintik-rintik tapi snow nih, tapi pelan-pelan aja, atau dia Hmm. ini terus ketebalan snow-nya di landasan tuh berapa. Oh, oke. Terus ada lagi namanya braking effect, jadi ke efektivitas ngerem pesawat tuh kayak apa di situ. Ngaruh lah. Oh. Kalau misalnya kita namanya braking action gitu Iya. kan. Braking action namanya pour misalnya kan. Hmm. Kalau pour tuh berarti kita nggak boleh mendarat ya kan, karena Oke. kemungkinan pesawatnya Bleser. Bleser. Cilo bleser bahasa gue. glosor, Iya. bukan bleser, glosor. Iya, iya. Nah, jadi itu sebelum faktor-faktor itu harus dipertimbangkan. Oke. Pesawatnya sendiri sih udah ada namanya anti ice Mhm. kalau di atas ya. Oh, oke. Jadi sayap kan yang penting sayap kan. Iya. Nah sayap itu Kan saya beda penumpang, Mas. kan airflow. Jadi buat Mhm. pesawat naik Mhm. ini kan pengaruh dari udara yang lewat di sayap. Oh. Iya kan? Kalau pesawatnya ini harus licin nih, harus bersih, nggak boleh ada salju gitu. Oh, gitu. Karena kalau ada salju nih Hah? airflow-nya kan jadi terganggu. Oh, gitu. Iya kan? Iya. Nah, ini untuk biar ini bersih pakai apa namanya? Anti ice-nya dinyalain. Oh, gitu. Gitu. Oh, iya. Nah, jadi kalau di atas tuh bisa nyalain. Jadi intinya kalau mau landing gitu kan. Nah, kalau apa? Intinya kalau misalnya salju pun selama aman ya bisa mendarat gitu ya. Oke. Jadi kalau yang nanti yang biasanya tuh yang kita tanyain tuh ya braking actionnya, Oke. terus visibility-nya berapa, ya kan? Ya gitulah mas. Soalnya, Oke. bingung juga. Oke. Terlalu teknikal ya. Oh. Nggak bisa juga otak gue nerimanya. Ya, Oke. kalau take off yang lebih ribet sebenarnya kalau Oh, bukan misalnya- landing? Bukan, karena kan take off kita masih di darat, ya kan? Kita harus namanya ada anti ice lah. Kita harus ada yang disemprotin di sini biar es tuh nggak nempel. Oh, oke. Nah, Teknikal juga nih. Iya, nggak Jadi apa-apa. panjang. take off sama landing. Lu sebagai captain atau sebagai pilot, lu lebih takut mana? Balik lagi tergantung sih, kayak Taruh deh, misalkan terang gitu ya. Iya terang, aman semua Aman aman. semua Lu lebih gitu takut ya. mana? Landing apa take off? Takut mana ya? Sebenarnya nggak takut sih. Takut mana ya? Sama aja kayak misalkan. Yang penting ready aja mas. Hah? Ready untuk semua kemungkinan gitu bahasanya gitu ya. Ya, Kalau itu berarti nggak milih dong gimana? nggak bisa milih gua. Gimana? Iya, sekarang kayak apa namanya? Tapi resiko mungkin lebih Banyak banyak apa? landing ya. Oh, sorry. Karena kan take off lebih simpel ya. Wah, ini Cuma dari doang. Enggak, ini gue baru tahu deh. Karena gue nggak tahu ya, kalau gue sebagai penumpang ya, gue paling takut sama take off. Karena ya balik lagi pikiran bodoh gue, gitu kan. Take off itu kan lu perlu power, ya kan. Nggak tahu bener apa enggak, nggak tahu bisa apa enggak, nggak tahu ada chance atau enggak, tapi di kepala gue tuh ada ini takutnya ada chance power nggak cukup, lu bisa begini. Sedangkan kalau landing, ya lu kan release power kan, iya nggak sih? Bener, nggak salah gue. Iya. Tapi kemungkinan naik kan ada bakal landing. Covid. Ya kalau misalnya dalamnya tiba-tiba ada anjing lewat gitu. Oh,
anjing lo tuh libas aja. Nggak boleh lah. Itu Kenapa nggak boleh? bisa kecelakaan Mas. Anjingnya? Pesawat. Oh pesawat? Iya. Emang Iyalah. kenapa Itu kan kita jadi shot. mikirin anjingnya? Pas berani kan kenceng. Aha, Pas terus? kayak kita deh lagi bawa mobil kenceng terus nabrak Anjing? bisa guling juga kan. Oh, masa sih? Iya. Ya kalau bisa ya maksudnya Mungkin ya? rodanya patah gitu. Oh, oke. Gitu. Oh. Atau yang kena roda yang mana gitu kan. Cedak ya kan bisa glosor juga gitu-gitulah Mas. Oke. Itu landasan harus clear. Oke. Jadi kemungkinan jadi kita pun pas mendarat harus ready naik lagi. Ya. Gitu. Wah, ini berarti ya itu dia ya, banyak banget non technicalnya juga Mas ya, yang menjadi fear-nya seorang pilot atau captain gitu kan ya. Dan itu semuanya bisa diselesain asal prosedurnya benar. Nah, ya nggak sih? soalnya gue jelasin tadi ya, tanggung nih soalnya nih, mau kita bahas. Iya benar. Yang biasa dilatih sama pilot nih ya. Yang Kan benar. take off. Pilot yang benar. Iya, makanya kan take off ya. Take off biasanya pilot Jangan ketakutan gitu dong. Yang aman aja. Take off, engine mati, itu biasa tuh landing, engine mati. Yang jarang dilatih pas naik lagi. Batalin mendarat, naik lagi itu jarang itu dilatih. Oh gitu. Itu lebih kalau ngomong ininya, threat-nya tuh lebih gede. Jadi prosedurnya tuh Berarti lebih bahaya landing. kalau ngomong bahaya. Oh, gitu. Jadi bukan bahaya ya. Jadi resikonya lebih banyak. Karena ini kan jarang dilatih ya. Batalin landing tuh jarang dilatih. Jadi pas batal landing harus naik lagi. Itu biasanya tuh banyak orang itu yang prosedurnya tuh wah berantakan. Bukan nggak tahu ya, mungkin lupa, hilang kayak blank gitu. Sekarang kayak tadi lo bilang masalah anjing gitu. Lo gimana cara tahunya ada anjing di bawah? Kan bodi pesawat segede gaban. Gimana caranya lo tahu coba? Ada juga. Ya kalau nggak kelihatan ya biasanya dia nunggu laporan. Jadi banyak ya kita kan bisa dari laporannya tower, ya kan? Atau ada pesawat lain nih, runway misalnya ada pesawat lain mau take off, dia lihat, dia lapor. Wajib lapor gitu. Wajib lapor. Oh. Kalau gua ya kalau dari misalnya nggak ada apa-apa nih dari pilotnya sendiri yang ngandelin mata. Oh gitu. Jadi lagi mendarat tiba-tiba, makanya nih ready untuk itu tuh benar-benar harus disiapin ya, maksud gua ya. Jadi sampai last minute pun kemungkinan pesawat naik lagi tuh harus disiapin. Kita harus ready gitu ceritanya. Asalnya tangan lo udah di power udah di power sama once kenapa-napa vote langsung. Gitu. Cus, take off lagi. Oke, sekarang gue mau nanya nih. Awan tebel, salju, angin. Dari tiga ini mana yang paling lo takutin? Dan kenapa? Awan tebel lah. Awan tebel, salju, sama angin. Angin kencang ya maksudnya ya? Iya. Mana dari tiga ini yang paling lo takutin? Awan tebel lah. Awan tebel itu bisa ngasih salju. Bener juga sih. Iya. Bener. Tapi kayak awan tebel itu apa namanya? Lu nggak bisa deteksi dalamnya apa tuh? Nah, itu awan nih, ngomong awan nih gitu ya. Kalau mendarat nih berarti kan ya, lagi mendarat apa take off ya. Itu serem Mas. Jadi ya kayak kemarin lah ya. Pas lagi musim mau cuaca jelek kan. Itu kan angin bisa tumbang gitu. Itu pesawat sendiri kalau kena cuacanya kayak gitu ya kebanting gitu. Oh. Jadi kalau yang serem mana ya serem awan tebel itu. Awan tebel itu. Kalau misalnya kan pilot ya harus hati-hati ya dalam memutuskan lepas landas nih. Misalnya ada awan nih gede nih ya kan. Harus ada ekstra effort lah gitu. Gua nih take off aman gak sih sebenarnya gitu kan. Ini kira-kira awan ini efeknya gimana gitu ya. Sama juga mendarat gitu, kalau kita lihat di radar cuaca ini ada awan gede nih, itu harus hati-hati juga, ekstra lah ya. Karena once kita di situ terus tiba-tiba kayak kemarin ya, kayak yang kemarin itu tiba-tiba angin tuh itu kebanting. Nah itu kalau kayak gitu, misalkan nih dari tower mengizinkan take off misalkan nih, tapi pilot ngeliat ini ada awan gede, nah itu pilot atau lu sebagai captain gitu, lu berhak untuk bilang enggak, gue nggak mau take off dulu, bisa, boleh tuh ya gitu.
Jadi biasanya Oke. awan kan nggak ujuk-ujuk ada di situ. Iya, ya iya, kan? iya, betul. Jadi sebelum kita kan tadi nih kan kita ngobrol pas muter Iya, nih, iya. ya kan. Pas muter ini kita sekalian ambil lihat cuaca. Gitu. Misalnya lagi kan sebelum kita kan udah baca laporan cuaca nih, kemungkinan hujan, ini gitu udah baca apa bahasa itu peta cuacanya. Gitu. Nah sambil muter tadi, misalnya udah mulai gelap nih, sambil muter saya sambil lihat-lihat juga. Oke. Ini awannya kira-kira gimana, efeknya apa gitu kan ya. Dipertimbangkan di situ lah, ya kan. Nah pas di kokpit bisa diskusiin tuh antara sesama pilotnya lah ya, sama tower gitu. Misalnya ini landasan, ini awannya, take off-nya gini gitu ya. Kira-kira bisa nggak gue take off kesini aja deh, karena sini nggak ada awan, gitu loh. Jadi itu harus dipertimbangkan dulu nih dari awal, jangan nurut-nurut aja gitu. Misalnya anginnya nggak kenceng, gitu kan. Terus awannya sini tebal hitam gitu ya, nyeremin lah gitu, ngeliat gitu ya. Ya gue mungkin bisa nanya, gue bisa take off dari sini nggak? Daripada gue kesini masuk awan, gitu loh ceritanya. Jadi itu udah harus dipikirin tuh dari awal tuh, sambil kayak tadi ya muter tuh sambil lihat yang bagian muter gitu kan. Pas lagi jalan nih, soalnya mau ke runway, ada cuaca kita lain, kita lihat nih awannya warnanya tadi yang kita bahas itu. Warnanya kayak apa nih? Kan? Terus di bandara kan ada ya, namanya windsock tuh, pernah tahu kan yang buat angin itu, yang kayak tabung. Ya kayak kon. Iya kayak kon. Tapi disampingin. Nah itu kita lihat juga tuh, muternya gini, ininya kayak gimana gitu ya. Oh itu fungsinya buat itu. Iya itu jadi salah satunya itu hiasan. Jadi hati-hatilah kalau buat gua pribadi gitu ya. Gua paling takut ngadepin cuaca. Kalau apa maksudnya melawan alam. Alam tuh lebih baik disahabatin lah, bukan dimusuhin gitu ya. Iya. Jangan ditantangin. Jangan ditantang gitu. Buat lu captain nggak usah gaya-gayaan masuk awan. Nanti keluarnya hamsyong sob. Iya tapi emang gimana ya kayak pernah lah ada satu flight gue gitu ya. Ini internasional. Dia masuk ke awan sampai akhirnya, itu combo mas, itu combo. Jadi masuk ke awan itu kan parah ya, pasti goyangnya ya. Gelap nih, dari siang tiba-tiba jadi gelap nih kan. Begitu landing itu ngegeser deh. Asli, jadi benar-benar kita tuh, dan bukan gua doang, semuanya teriak. Jadi ini kejadian 3 tahun lalu ya. Jadi begitu landing geser gitu. Itu berarti kan kalau dari cerita lu nih sekarang, berarti kan itu captain nggak memperhitungkan apa-apa berarti kan, ya nggak sih? Apa gimana nih? Ya itu gua susah jawabnya sih sebenarnya kayak gitu ya, karena kan gua nggak ada di situ. Jadi posisi dia terus laporan cuaca. Iya. Biasanya tuh penyebab geser tuh, jadi kalau kita bahas ini ya, pengadap pesawat gitu ya. Misalnya angin dari miring nih, ini landasan gini gitu ya, anginnya dari sini. Pesawatnya kan pas mau mendarat kayak gini, gitu. Jadi nggak ngadap ke runway. Kebayang nggak? Oh tahu. Iya kan, jadi kita kan gini, dia kan. Emang bisa gitu? Iya kan, kalau di matematika kan ada pelajarannya tuh. Matematika atau fisika ya? Vektor. Oh vektor. Iya kan? Tahu. Angin dari sini, kita mau ke sana, akhirnya ini harus gini. Jadi vektornya jadinya pesawatnya jalannya gini lurus, padahal nggak walaupun nggak ada karena faktor angin tadi ya. Kan gini. Nah pesawat waktu gini mendarat, waktu touch, hampir semua pesawat tuh nggak boleh kayak gini. Harus begini. Oh. Gitu. Jadi ini kan tadi ya, ini nah pas mendarat pesawatnya harus gini. Nah untuk bisa gini kan ada tekniknya nih, pakai kaki gitu ya, terus sayapnya dimiringin gitu ya. Gitu. Nah ada tekniknya lah. Nah kadang-kadang yang ini nih sebenarnya tricky. Semakin kuat awan angin dari sini, itu buat gininya kan lebih susah. Salah-salah pesawatnya yang kegeser. Iya kan? Nah mungkin kejadiannya waktu itu anginnya kenceng, dia pas gininya agak kurang pas, jadi kayak gitu. Oh jadi kalau landing itu
ini runway, belum tentu pesawatnya begini landingnya. Belum tentu. Jadi pas approach tuh bisa gini. Pas approach tuh bisa begini nih. Oh gitu. Nah, Lu pas udah rendah tuh harus dilurusin nih. lu pernah di posisi itu, Mas? Pernah lah, semua pilot harus bisa. Maksudnya secara teori Iya. untuk buat gua dapetin rating pesawat ini, buat pesawat lah, buat rating pesawat. Salah satu latihannya tuh dengan maksimum. Kita bilangnya crosswind. Iya. Dengan maksimum crosswind. Oh, Salah satu latihan ya. iya. Gua ya bisa gini, Mas. Terus cuk. Anjir. Pas landingnya bisa tuh bubuk. Oh gitu. Oh. Susah itu susah. Itu susah banget ya? Susah. Oh. Jadi oke. buat kayak gini. Nah, sekarang gimana pesawatnya yang gini terus landingnya gini ya kan? Iya. Kalau lihat di dia smooth aja nih, ya kan? Yang apa namanya? Mungkin kalau lihat di YouTube ada ya, pesawatnya gini terus landing begini gitu. Bisa. Kalau ngomong bisa ya bisa. Oke. Tapi resikonya landing gear-nya rusak. Gitu loh. Oh, balik lagi. Jadi kenapa harus kayak gini? Iya. Karena kan pesawatnya gini. Ini kan bukan pas mendarat kan gini. Iya, Gitu iya. kan. Karena kalau pesawatnya miring mendaratnya gini kan, landing gear-nya nggak didesain untuk landing. Ya, glosor, nyamping. gitu. Ya. Nyamping. Ngeglosor balik lagi ya, ngeglosor. Gitu itu bisa resikonya di landing gear. Makanya pilot itu di pas mau mendarat tuh walaupun hanya gini, pilot tuh harus bisa gini. Oke. Kalau di pesawat gua itu maksimum 5 derajat antara heading pesawat gua ini sama runway-nya itu maksimum cuma 5 derajat gitu. Oh gitu tuh guys, jadi nggak gampang. Tricky, nggak gampang. Iya nggak gampang. Artinya ya wajar lah ya, jadi pilot itu susah gitu. Jadi kalau ada yang bilang jadi pilot itu gampang, maaf. Coba tanda tanyanya dibikin segede-gede gaban gitu. Gitu. Oke, jadi ya apa namanya? Kayaknya udah cukup jelas sih kalau apa fear-nya ya, fear dari seorang pilot atau seorang kapten, baik itu yang lagi on duty ataupun lagi di darat gitu ya Mas ya. Itu kayaknya udah cukup jelas gitu, dimana semuanya itu bisa diatasin dengan cara apa? Dengan cara prosedur yang benar gitu. Jadi kalau sampai kitanya itu melakukan itu tanpa prosedur yang benar, ya sudah, ya itu akibatnya chaos gitu kan ya. Nah jadi bisa chaos, bisa pesawat yang rusak. pesawat gitu rusak, ya. iya. Jadi makanya tolonglah buat orang-orang kayak gue nih, butuh banget pilot yang memang mengikuti prosedur yang benar. Ya, tolonglah. Bikinlah orang kayak gue tuh percaya gitu. Gitu. Oke, sip. Thank you banget Mas Harli. Siap. Ya. Kita akan kembali lagi ke minggu depan. Kita akan balik lagi dengan judul yang baru, ya, dengan pembahasan yang baru. Jadi jangan sampai lupa subscribe dan pantengin terus nih channel, dan see you